Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Fardian Putra, NIM saya 2310862040. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori jarum hipodermik atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu hypodermic needle theory. Nah, sebelum mulai, apakah teman-teman sudah tahu mengenai teori jarum hipodermik atau sudah pernah dengar? Mungkin beberapa dari teman-teman pernah dengar atau sebagiannya belum tahu. Namun teori hipodermik ini atau teori jarum hipodermik ini adalah suatu teori yang cukup populer karena dikemukakan oleh seseorang yang mungkin tidak asing lagi oleh anak komunikasi untuk dengar gitu. Nah, jadi kita bahas dari awal mula teori jarum hipodermik nih teman-teman. Awal mulanya itu dikemukakan oleh Harold Laswell pada tahun 1927. Nah, menurutnya media memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi serta membentuk opini dan perilaku masyarakat, seperti halnya jarum suntik yang menyuntikkan gagasan dan kepercayaan dalam benak audiens. Nah, itu pengertian teori jarum hipodermik, teman-teman. Seakan-akan adanya jarum yang disuntikkan karena media itu memberikan suatu gagasan dan kepercayaan dalam benak audiens. Nah, misalnya sebuah tayangan berita memberitakan laporan mengenai suatu isu politik. Nah, teori ini beranggapan bahwa audiens akan sepenuhnya terpengaruh dan menerima informasi tersebut. Pandangan ini nih teman-teman, pandangan bahwa media ini mempengaruhi audiens ini sudah mengakar sejak abad 20, yaitu ketika teknologi komunikasi massa seperti koran, radio itu baru banyak digunakan oleh orang-orang. Nah, ini juga digunakan oleh orang-orang yang berkuasa untuk mencuci otak untuk memanipulasi opini publik selama propaganda Perang Dunia Pertama. Bahkan, Inggris melakukan atau membuat sebuah Kementerian Informasi yang bertujuan untuk memproduksi propaganda. Hal serupa ini juga dilakukan oleh Rusia, Jerman, Italia, dan Spanyol. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai asumsi teori jarum hipodermik. Nah, menurut Bapak Laswell tadi, dia mengemukakan tiga konsep dari teori jarum suntik tersebut. Yang pertama, media massa memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi pemikiran audiens. Yang kedua, audiens hanya dianggap sebagai sekumpulan orang yang homogen dan mudah terpengaruh, sehingga sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk menolak informasi yang diberikan. Yang ketiga, audiens memiliki opini yang sama terhadap suatu isu disebabkan oleh samanya perolehan pesan yang mereka terima dari suatu media. Jadi dapat kita simpulkan nih teman-teman, bahwa teori jarum hipodermik ini adalah bentuk teori komunikasi linier dan memiliki model satu arah atau one step flow. Jadi teori ini sangat menekankan adanya komunikasi yang dilakukan oleh media itu sangat satu arah, yaitu one step flow yang sudah kita bicarakan tadi gitu. Nah, apa sih contoh teori jarum hipodermik? Nah, sebenarnya teman-teman banyak sekali contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun pada saat ini saya akan membahas tiga saja. Yang pertama, penggunaan televisi, yaitu untuk menayangkan program yang menonjolkan tokoh politik tertentu agar banyak masyarakat terinfluence dan memilihnya di pemilu. Nah, ini sangat relate dengan kehidupan kita akhir-akhir ini teman-teman, karena belakangan ini pasti banyak dari teman-teman anak komunikasi yang menonton perdebatan antar ketiga paslon presiden yang nanti tahun 2024 kita akan memilih ya teman-teman. Nah, di situ adalah salah satu cara dari paslon tersebut untuk mendapatkan suara, yaitu melalui debat-debat yang dilakukan di televisi. Di sana mereka dapat menunjukkan kualitas diri mereka dengan cara beradu argumen, gagasan, dan perdebatan yang dilakukan oleh ketiga paslon tersebut. Nah, itu salah satu cara untuk mereka untuk mendapatkan suara, membentuk branding diri mereka, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu penggunaan influencer yang punya banyak followers di media sosial untuk mempromosikan produk atau brand tertentu. Nah, ini juga sangat relate untuk kehidupan kita karena di kehidupan kita yang serba teknologi saat ini banyak orang-orang yang memiliki media sosial yang banyak followersnya, atau mereka memanfaatkan followersnya untuk
meningkatkan perekonomian mereka, seperti kerjasama yang dilakukan oleh suatu produk dengan influencer, yang nanti sang influencer akan mempromosikan produk yang dimintai kerjasama tadi, dan untuk bagaimana meningkatkan omset suatu produk yang mereka tawarkan atau mereka perkenalkan. Nah, itu sangat mempengaruhi perekonomian mereka satu sama lain. Karena sang influencer ini dengan melakukan suatu pembuatan seperti video, misalnya video memperkenalkan suatu produk itu cukup memberikan dampak yang besar terhadap seseorang yang mengajaknya untuk bekerja sama, karena kemampuan yang dimiliki oleh sang influencer ini yaitu menginfluence. Dengan ada banyaknya followers tadi, maka mereka dapat mempengaruhi audiens dan memperkenalkan produk tadi, contohnya seperti itu. Yang ketiga, menciptakan film tentang suatu isu sosial dengan menyiarkan pesan propaganda tertentu agar penonton terpengaruh oleh gagasan yang disematkan. Nah, ini juga banyak ya di film-film yang mungkin pernah kita tonton, dan di dalamnya ternyata banyak pesan-pesan yang tersirat atau mungkin propaganda tersirat. Karena mungkin banyak yang sadar atau tidak sadar adanya propaganda yang dimasukkan, karena propaganda tersebut dimasukkan secara tersirat nih, kebanyakan ya teman-teman. Nah, ternyata nih dari sekian banyak orang yang mengenal teori jarum hipodermik ini, atau saking populernya, ternyata banyak juga yang harus kita kritik mengenai teori ini. Yang pertama yaitu oversimplification, yaitu salah satu kritik utama yang dilayangkan terhadap teori jarum suntik karena terlalu menyederhanakan proses komunikasi. Nah, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu pasti teman-teman yang mendengarkannya kok sangat sederhana gitu ya berkomunikasi ini, tapi ternyata tidak sesederhana itu nih. Kita dapat mengkritik teori ini karena teori ini membuat seakan-akan peran audiens dalam menginterpretasikan atau merespon suatu pesan dalam suatu media itu sangat kurang gitu. Karena sebenarnya audiens itu memiliki interpretasinya sendiri terhadap sesuatu yang dilandaskan oleh kepercayaan dan nilai masing-masing individu. Jadi teori ini tidak sepenuhnya benar nih mengenai audiens, teman-teman. Selain itu, efek media juga ternyata lebih kompleks dari apa yang diasumsikan teori ini, seperti misalnya yang dijelaskan dalam cultification theory atau teori use and gratification. Jadi tidak sederhana itu, teman-teman. Yang kedua adalah asumsi terhadap komunikasi yang linear. Teori jarum suntik mengasumsikan bahwa komunikasi bersifat linear atau one way influence, yang berarti mengabaikan fakta bahwa audiens juga bisa mempengaruhi media. Padahal audiens ini termasuk besar mempengaruhi sesama audiensnya, bahkan memberikan inspirasi pada media untuk menulis konten tertentu. Ini sangat banyak kita jumpai dalam kehidupan kita. Contohnya di TikTok nih teman-teman, pasti banyak berseliweran di FYP teman-teman mengenai propaganda yang dilakukan oleh media-media yang tak bertanggung jawab mengenai paslon-paslon presiden kita saat ini. Banyak yang menunjukkan kekurangan-kekurangan saingan, atau buzzer-buzzer yang melakukan video-video yang bertujuan untuk menjatuhkan paslon saingan dari buzzer ini gitu. Nah, namun di situ banyak nih audiens yang melakukan pemberontakan atau penolakan terhadap informasi tersebut. Ini jelas berbeda dengan apa yang telah dijelaskan oleh teori komunikasi jarum hipodermik ini, yang mengatakan bahwa audiens itu tidak memiliki kekuatan untuk menolak informasi. Sedangkan pada zaman kita sekarang ini, banyak audiens yang mengemukakan pandangan yang berbeda dengan apa yang diberikan oleh media gitu. Berarti teori ini mungkin tidak relevan lagi dengan zaman kita yang sekarang gitu, teman-teman. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa teori jarum hipodermik ini mungkin sangat relate dengan kehidupan di zaman
saat Laswell mengemukakan, yaitu di zaman 1920 atau awal abad 20, saat marak-maraknya alat komunikasi massa seperti radio atau koran nih itu digunakan. Nah, namun pada zaman sekarang ini ternyata tidak sesederhana yang dijelaskan oleh Laswell. Audiens ternyata juga mempengaruhi bagaimana jalannya suatu informasi, bahkan dapat mempengaruhi media yang menjadi umpan balik seperti itu, teman-teman. Nah, jadi cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai teori komunikasi jarum suntik atau jarum hipodermik. Nah, terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya atau informasi yang saya berikan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.